Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad abdalakumullahu yaumaini hadza yaumal id wa yaumal adha. Al-hadis. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan kita, karena berkat kudroh, irodah serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang semoga dengan dua hal tersebut senantiasa membuat kita istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah, juga membuat kita istiqomah dalam menjauhi berbagai larangan dari Allah dan juga Rasulnya. Di pertemuan terakhir kajian bersama PC Pemuda Bandung Kidul yang biasanya diselenggarakan di studio di studio Pemuda Bandung Kidul atau nuhun Pak Haji di studio, namun dengan pada kesempatan kali ini dengan sekali lagi meraih berkah dan juga keridhaan Allah di malam atau di Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, maka pemuda menyelenggarakan kajian ini di Masjid As-Sa'adah Kujangsari Bandung Kidul. Tentunya hal ini agar dapat menambah keberkahan juga, nambah kemakmuran juga bagi masjid ini, karena tidak lain dan tidak bukan kemakmuran masjid itu secara maknawi itu dilihat dari pengisinya, dilihat dari apa program yang ada di dalamnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, bersama para akifin, orang-orang yang beriktikaf, yang rela meninggalkan urusan dunianya demi 10 hari fokus di urusan ibadah, maka pada pertemuan terakhir, sebagaimana telah disebutkan di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa kita sedang membahas atau dalam runtutan bahasan berkenaan dengan Idul Fitri, Pak Haji. Sudah 4 pertemuan kita, atau sudah 3 pertemuan kita bahas tentang sunnah-sunnah Idul Fitri. Jadi di bulan Ramadan kita tidak membahas tentang bulan Ramadannya karena ya panitia merasa yakin bahwa asatid lain mungkin akan membahas tentang Ramadan. Tetapi dari awal Ramadan kami mencoba bahas itu tentang Idul Fitri. Sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang dilakukan di hari Id. Dimulai dari sebelum berangkat ke musola, kemudian ketika di perjalanan menuju musola, menuju tempat Id, dan juga pelaksanaan sholat ibadah Idul Fitri sendiri. Dan di pertemuan terakhir ini kita akan bahas sunnah Nabi, sunnah sahabat ketika sudah selesai sholat Id. Ketika sudah selesai sholat Id. Tentu saja yang pertama dan yang paling utama adalah mendengarkan khutbah bagi mustami atau berkhutbah bagi orang yang menjadi imam gitu. Mendengarkan khutbah ini tentu saja bukan hanya sebuah nyate jika kajian biasa, karena khutbah ini istilah kasarnya itu memiliki dalil dari Nabi tersendiri gitu. Ketika kajian atau kajian kita pada biasanya itu tidak ada dalil rincinya, tetapi boleh diatur sedemikian rupa bab teknisna kumaha urang, tetapi urusan khutbah di hari Id itu sudah ditentukan oleh Nabi seperti apa teknisnya gitu. Dimana nanti kita temukan beberapa riwayat tentang khutbah-khutbah Nabi gitu ya pada hari Id, yang memberikan perintah, juga memberikan larangan, juga yang terakhir memberikan beberapa nasihat kepada para sahabat supaya dilakukan untuk 11 bulan ke depan setelah bulan Ramadan. Itu yang pertama dan yang paling utama. Mungkin itu singkat saja, karena kita juga sudah paham tentang khutbah Id gitu. Juga tentang mendengarkan khutbah Id.
Yang kedua, yang tidak kalah penting dan yang ini yang paling utama yang perlu kami bahas, yaitu mengenai tahniah. Tahniah Idul Fitri. Tahniah pada hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha nanti sama. Ikhwati iman rahimakumullah, baik orang yang ada di tempat ini di masjid maupun yang ada di rumah sedang menyaksikan, bahwasanya tahniah Id ini tentu yang kita kenal atau yang pernah kami dengar juga pada zaman dahulu gitu. Tidak lain dan tidak bukan, dan juga sering di TV-TV, itu adalah minal aidin wal faidin, yang artinya mohon maaf lahir dan batin gitu nya. Minal aidin wal faidin, tapi artinya teh mohon maaf lahir dan batin. Nyati nyambungnya, lebih nyambung kene naon minal aidin wal faidin. Kakarennya lebih nyambung kene artina kakaren, minal aidin wal faidin. Oleh karena itu, maka kami coba mengulas sedikit berkenaan dengan tahniah Id ini, dimulai dari pengertian, juga nanti praktek para sahabat, dan apakah ditemukan praktek di zaman Nabi tentang tahniah Id yang berkaitan dengan ucapan selamat di hari Idul Fitri. Ikhwatu iman rahimakumullah, secara bahasa yang dinamakan tahniah, orang pasti tos belajarnya tahniah sigoh masdar gitu. Merupakan sigoh masdar, kemudian dengan wazan taf'il. Namun karena ada beberapa hal lah di ilmu sorof mah, oleh karena itu wazannya dibedakan. Yang asalnya taf'il, yang harusnya taf'il, sekarang menjadi taf'ilah gitu. Jadi tahniah. Tahniah. Tahniah itu bentuk masdar, kebalikan dari takziah. Takziah, tahniah. Ayat tahniah, ayat takziah. Takziah orang kenal kanu maut gitu. Eta takziah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu merupakan takziah. Kebalikan dari tahniah. Maksud dari tahniah ini sendiri adalah memberikan ucapan selamat. Gitu. Jadi salamatan, memberikan ucapan selamat. Sedangkan takziah yang tadi itu berbela sungkawa gitu. Tahniah mah selamat, mengucapkan selamat. Sedangkan takziah itu bela sungkawa, berbela sungkawa, turut berduka cita gitu. Takziah. Matakan ketika ada yang meninggal di antara kaum muslimin gitu. Ari orang kafir mah kudu ditakziahan. Gitu. Justru orang kafir harus ditahmidan gitu. Orang teh kudu tahmid, kudu alhamdulillah gitu. Itu kan dicontohkan oleh para ulama. Alhamdulillah para ahli bid'ah itu sudah meninggal itu di alhamdulillahan gitu, di tahmidan. Justru pada selamat, pada tahniah. Sedangkan bagi orang-orang muslim yang wafat itu berbela sungkawa, takziah. Adapun secara istilah, maka makna dari tahniah ini secara umum tidak berbeda dengan makna bahasanya, yaitu memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang telah mendapatkan sesuatu kebaikan. Memberikan selamat bagi seseorang yang telah mendapat suatu kebaikan. Makanya tahniah ini tidak lepas dari pemaknaan. Yang pertama tabrik, mendoakan keberkahan gitu. Ketika ada anak yang baru lahir, misalkan tetangga kita, maka kita doakan keberkahan. Mugia cing berkah budakna gitu kan. Eta teh tahniah. Secara umum itu adalah tahniah. Kita itu memberikan selamat dengan cara tabrik, itu mendoakan keberkahan. Dan juga ada juga tahniah secara umum yang bermakna tabsyir, memberikan kabar baik. Alhamdulillah Pak, Bapak ayeuna mah tos ditampi janten manajer misalkan di suatu perusahaan. Itu juga sama tahniah, memberikan kabar baik gitu. Itu tahniah, memberikan selamat dengan cara tabsyir, memberikan kabar baik. Kemudian ada juga tarfiah, memberikan ucapan selamat nikah, itu juga sama. Ketika kita datang ke walimah teman misalkan, berikan selamat, oh alhamdulillah ayeuna mah nikah oge geuning gitu. Itu teh tarfiah gitu. Salah satu dari bentuk tahniah, memberikan ucapan selamat, mendoakan selamat atas nikahnya si fulan dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam ucapan selamat ketika mendapat suatu kegembiraan, suatu sukacita.
Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, secara umum tahniah ini gitu, tahniah anu diucapkan secara umum, maka itu hukumnya adalah sunnah, dilakukan bagi setiap kaum muslimin gitu. Sunnah dilakukan, di mana tahniah itu merupakan perpaduan antara kita mendoakan keberkahan ketika dia mendapatkan sesuatu yang baik, juga kita juga mendoakan kebaikan seorang muslim kepada muslim yang lainnya di antara perkara-perkara yang dapat menggembirakan dirinya. Jadi pami punten pisan, pami simkuring misalkan gaduh mobil enggal, eta teh tong jarulid, kedah nama tahniah gitu. Alhamdulillah gitu. Mugia mobilna berkah gitu. Itu harusnya sesama muslim seperti itu gitu. Mawa kulkas anyar diomongkeun, mobil anyar diomongkeun. Pada ngeromongkeun boga nu anyar teh harusnya gitu. Yang disunahkan itu mengucapkan tahniah. Di antaranya dengan cara mendoakan keberkahan gitu. Seperti itu gitu. Dadek diomongkeun teh diomongkeun oge da moal kabagean urang mah gitu. Yang bisa menjadi bagian dari kita adalah mendoakan keberkahan, tah eta mah geus puguh urangna oge meunang pahala gitu. Seperti itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa hukumnya sunnah? Karena di dalam tahniah ini gitu, selain tadi nu pertama mah terdapat tabrik, mendoakan keberkahan. Yang kedua, di dalam tahniah ini terdapat mawaddah, sifat saling mencintai. Jalmi anu nyalametan ka urang teh eta teh jalmi anu nyaah ka urang gitu. Saling mencintai, akan memupuk rasa cinta ku tahniah teh. Padahal tepira gitu. Sebuah ucapan saja gitu, hanya sebuah ucapan tetapi akan memupuk mawaddah, memupuk rasa cinta. Kemudian memupuk rasa tarohum, saling mengasihi gitu. Kemudian ada ta'atuf juga, saling menaruh simpati dan lain sebagainya di antara sesama kaum muslimin. Eta ku tahniah. Makanya kenapa sekali lagi bukan sekedar ucapan, da ucapan nama babari diucapkeun gitu. Selamat nama ngan sekedar ucapan, tetapi efek dari selamat ini itulah yang dikejar, itulah yang menjadi syiar Islam. Mawaddah, tarohum dan juga ta'atuf di antara kaum muslimin, itulah yang akan menguatkan di antara kita semua gitu. Seueur anu goreng ka urang teh, pedah henteu raresep pungkul, mawadahnya belum terbentuk di antara kita. Da ku jarang ngobrol gitunya. Boga tetangga tetapi jarang diajak ngobrolnya puguh atuh. Urang meunang kulkas anyar teh bakal diomongkeun gitu. Seperti itu kan gambaranna teh. Gambaran jeleknya muamalah dilihat dari ada dan tidaknya mawaddah, tarohum dan juga ta'atuf di antara sesama muslim. Itu yang pertama, tahniah secara umum. Hukumnya itu disunnahkan. Ikhwatu iman rahimakumullah, pembahasan yang kedua. Maka kami mempelajari dan juga melihat ada beberapa contoh penggunaan tahniah baik di dalam Quran maupun di dalam hadis gitu. Yang mana mungkin di dalam Quran salah satu contohnya ada di Quran surat At-Tur ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun." Makan, kulu washrobu dan minumlah hani'an, dengan rasa nyaman, dengan rasa enak gitu, dengan rasa selamat. Bima kuntum ta'malun, sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Di sini Allah memberikan selamat gitu, ngucapkan selamat, ngucapkan tahniah Allah bagi orang-orang muslim, orang-orang mukmin gitu, yang terus menjaga ketakwaan, menjaga keimanannya. Sok makan, sok minum, dikarenakan kalian sudah berbuat amal baik, amal soleh gitu. Mengucapkan selamat. Dari sini kita bisa tahu bahwa tahniah ini memang pada asalnya bersumber dari Allah gitu. Secara umum, ucapan selamat, memberikan keselamatan, ucapan selamat ketika mendapat suatu kegembiraan, suatu hal yang baik di antara sesama muslim, itu sumbernya dari Allah, dari Quran. Quran surat At-Tur ayat ke-19. Sedangkan kalau dari hadis, nanti kami banyak menemukan contohnya. Namun di antaranya yang paling unik gitu, kami temukan adanya contoh
praktek tahniah ini yang dilakukan oleh Nabi, yaitu kepada sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Mungkin kita pernah dengar, kalau yang pernah melihat sirah-sirah tentang sahabat, tentang kisah Ka'ab bin Malik dan juga dua orang sahabat yang lain, Hilal bin Umayyah dan juga Murarah bin Ar-Rabi, yang mana tiga orang sahabat ini tidak ikut berperang, tidak ikut perang Tabuk gitu. Jadi ketika kisahnya kan ketika Nabi sedang bersiap-siap, Nabi dan para sahabat sedang bersiap-siap hendak pergi berperang ke Tabuk, perang Tabuk. Sedangkan tiga orang sahabat ini padahal tidak punya uzur, tidak punya alasan syar'i, tetapi mereka malah leha-leha gitu. Malah tidak ikut berperang, tidak siap-siap ikut berperang bersama Nabi. Cicing di Madinah gitu. Ka'ab, kemudian Hilal dan juga Murarah ini. Ketiga orang sahabat ini sudah padahal tidak punya uzur, tidak punya alasan untuk tidak ikut berperang, tetapi mereka tidak ikut perang. Oleh karena itu, Nabi meninggalkan mereka. Para sahabat dan Nabi pun pergi ke Tabuk. Sesudah pulang dari Tabuk gitu, atau setelah perjalanan ke Madinah, dari Tabuk ke Madinah, maka hati Ka'ab itu bahasa urang mah malaikat jeung setan teh gelut gitu dina hate Ka'ab. Ieu teh naonnya nalika engke Nabi sumping di Madinah bade alasan naon nah beteu ngiring gitu. Kenapa tidak ikut bade alasan naon? Nya jiga urang biasa kan sok kitunya. Ketika dahulu mungkin ketika kita nyabangor keneh gitu di sekolah, urang teh kaboboan terus teh ditaros ku ibu gitu. Nah beteu sakola tah kan di dieu teh dina otak teh mikir kela alasanna naon ieu? Alasan anu bisa ditarima ku ibu. Yan urang teh memang bener teu sakolana teh gitu. Memang sah teu sakolana gitu. Ka'ab oge gitu. Ka'ab juga sama. Ka'ab pun berpikir alasan apa yang bisa dia buat supaya Nabi memaafkan dia ketika dia tidak ikut berperang. Namun ketika Nabi hampir sampai di Madinah, maka hati Ka'ab lebih memilih gitu untuk berlaku jujur, untuk berkata jujur. Tos we lah, tong seueur alasan bahasa urang mah gitu. Nah beteu taraweh da emang embong we gitu. Tong sok loba alasan. Nah di masjid gitu, emang embong we gitu. Tong sok loba alasan gitu. Seperti itu, kejujuran gitu. Ka'ab lebih memilih kejujuran. Ketika Nabi datang di Madinah, seperti biasa kan Nabi selalu sholat duha setelah pulang dari safarnya. Nabi sholat dulu. Setelah sholat di masjid Nabi memanggil seluruh sahabat yang tidak ikut berperang, yang tidak ikut ke Tabuk. Dipanggil tah, di antara sahabat itu ada Ka'ab, Murarah dan juga Hilal. Nu tadinya nu teu gaduh alasan. Sisa dari sahabat itu ada yang punya alasan dan ada juga nu memang teu boga alasan ngan beralasan orang munafik teh gitu. Aya eta teh. Da Nabi apaleun eta orang munafik bade alasan kumaha oge. Antep we da orang munafik. Tetapi untuk Ka'ab, Murarah dan juga Hilal, Nabi memberikan praktek yang spesial gitu. Memberikan suatu praktek yang spesial kepada ketiga orang ini. Karena Nabi tahu mereka bukan orang munafik. Ditaros, hiji-hiji Ka'ab ditaros, Murarah ditaros, Hilal ditaros. Kunaon teu ngiring perang? Kenapa tidak ikut berperang? Kata mereka bertiga, terutama kata Ka'ab, karena hadis ini dari Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab, Nabi demi Allah gitu. Kalaulah saya mau beralasan, pasti Nabi akan mengampuni saya. Karena saya adalah ahli gitu. Di bidang urusan perkataan gitunya, sangat fasih dalam berkata, pintar dalam berujar gitu. Orang-orang ayeuna lah pokona mah Ka'ab mah nu ngomong nate jago gitu. Jago ngomong ngungkul. Gitu bisa ngomong mah gitu, pasti jago, pasti Nabi oge bakal ngamaklumi. Tetapi saya lebih memilih kejujuran. Demi Allah,
saya sudah menyiapkan 2 kendaraan, padahal di perang-perang sebelumnya saya belum pernah menyiapkan 2 kendaraan. Demi Allah, kondisi saya saat ini lebih baik dibanding kondisi saat saya ikut berperang di perang-perang sebelumnya. Nalika saacana ngiring perang, Ka'ab mah kondisinya biasa-biasa. Pas ayeuna mah gitu, kondisinya sedang super baik gitu. Tapi tengiring perang. Makanya saya jujur gitu. Saya memang tidak ikut berperang gitu. Memang tengiring perang gitu. Oleh karena itu, ketiga orang ini Ka'ab, Hilal dan juga Muroroh, bahasa urang mah disetrap, dipiwarang tatih. Oh, kalau begitu ucapan kalian, maka silahkan berdiri. Kumu, berdirilah kalian di sini. Dipiwarang tatih, disetrap ku Nabi di masjid. Setelah itu Nabi mendengarkan alasan yang lain, alasan orang lain. Ketika sudah beres, maka Nabi mengumumkan, ketiga orang ini, Ka'ab, Hilal dan juga Muroroh, jangan ada yang berkata, jangan ada yang bertanya kepada 3 orang ini. Tong diajak ngobrol, tong diajak nyarita. Eta teh ukubah, takzir ti Nabi, suatu hukuman. Jadi aya memang hukumanana jalmi nu teu ngiring ibadah, nu teu ngiring jihad mah hukumanna teh teu diajak nyarita. Emang aya gitu. Seperti itu. Jumatan, aya nu teu ngiluan Jumatan tong diajak nyarita we pak gitu. Tong diajak ngobrol gitu. Ka warung meser antep we gitu. Aduh nah cenah ngajak nyarita. Itu takzir, ukubah dari Nabi. Ketika dia tidak punya alasan, kondisinya sedang baik, tengiluan perang. Ku Nabi ditakzir, diberikan ukubah, yaitu dilarang ada orang yang mengajak berbicara kepada 3 orang ini. Dikisahkan sampai hari ke-40, lami pak, 40 poe teh diajak nyarita ku Nabi. Kumaha rasananya gitu. Gaduh tatangga, misalkan tatangga we mah. Tapi teu diajak nyarita ku tatangga. Padahal biasana kan nyarios gitunya. Gitu. Biasana nyungkeun bantosan gitunya. Nya kurang gula kan ka tatangga gitu. Misalkan pameng bade meser mah da priogi sakedik nyungkeun heula ka tatangga. Ari ieu mah teu diajak nyarita gitu. Kabayang ini ukubah yang sangat berat kan gitu. Dan mohon maaf Pak, Bu, taya ibu-ibunya. Tapi di itu mah meureun aya. Mohon maaf ikhwatu iman rahimakumullah. Ini juga takzir ukubah seperti ini juga pernah diterapkan di pesantren Ibnu Hajar terutama oleh guru kami gitu. Ketika ada beberapa santri atau ada salah seorang santri yang melakukan pelanggaran dan sudah berulang kali pelanggaran yang sama, diulang terus pelanggaran yang sama, maka adanya ukubah gitu. Adanya hukuman yaitu teu diajak nyarita. Eta teh aya Pak gitu. Dugikeun ka uihna gitu. Si santri eta teh da naon di ditu ge teu diajak nyarita. Di titah gawe henteu kan biasanya kitunya Ustaz Amin mah masihan tugas gitu. Jadi hukumanna teh teu dipasihan tugas. Gitu. Ari di ditu bade naon pindah sare, pindah dahar kan teu paruguh pulang we. 2 bulan kemudian dipanggil kembali ya teh. Sok aya nu kitu teh Pak. Ketika pelanggarannya sudah sedikit berat gitu. Eta teh nu dugi satauna gitu. Ada yang sampai setahunnya itu saya saksikan sendiri gitu. Ketika di pesantren Ibnu Hajar beberapa tahun ke belakang ada memang orang-orang yang seperti itu gitu. Orang-orang yang seperti itu. Karena memang suatu ibadah jang urang gitunya, orang mukmin mina ngaji urang teh Pak der ninggalkeun salat Jumat atau cik we atuh lamun teu dibere ukubah ting mah nya gitu. Kudu dibere pelajaran nu kitu mah. Komo santri misalkan, santri pas Ramadan henteu saum, kalah ngagodin. Gitu. Nya puguh atuh kudu eta mah. Kudu dibere hukuman. Tong diajak nyarita gitu. Bere hukuman naon? Tah bersihan masjid salila sabulan misalkan. Gitu. Harus sampai terasa bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar hubungan dia dengan Allah, tetapi orang lain pun memperhatikan ibadah dia. Gitu. Seperti itu. Tah sapertos gitu. Sudah 40 hari tidak diajak bicara oleh sahabat, maka
ada pesan dari Nabi yang disampaikan oleh sahabat kepada Ka'ab. Ka'ab, kata Nabi, kamu harus berpisah dengan istrimu. Sanes cerainya berpisah, pisah ranjang bahasa orang. Jadi Ka'ab rumahna di mana, tinggalna di mana, tetapi istri mah wihkeun dewe ka mertua istilah nama gitu. Setelah itu Ka'ab memulangkan istrinya ke mertua. Eta teh di hari ke-40. Berlangsung 9 hari, di hari ke-49 beberapa sahabat yang lain gitu, seperti Muroroh dan juga Hilal, bahasa orang mah geus frustasi Pak, geus jengkel ya Allah gitu nya. Di Madinah nu ngajak nyarita gitu. Aya nu ngajak nyarita orang munafik, orang Yahudi gitu. Udah tepuguh atuh ngobrol jeung orang kafir dek naon nu diobrolkeun. Masalah saum. Saum ngobrol jeung orang munafik di kumaha? Sodako ngobrol jeung orang kafir gitu. Pas hari ke-49 dua sahabat itu mah nya jiga kitulah galau gitu. Tetapi Ka'ab menerima surat dari Raja Gosan yang pada saat ini masih kafir gitu. Raja Gosan yang masih kafir. Dia memberikan surat kepada Ka'ab. Ka'ab, kami diberitahu bahwasanya Nabi mengucilkanmu, bahwasanya sahabatmu Muhammad telah mengucilkanmu. Tetapi kami gitu, Gosan tidak akan pernah mengucilkanmu. Maka sok ka dieu weh gitu, ditampi ku munafik mah, ku orang kafir mah gitu. Sok we ka dieu lah gitu, dibujuk gitu untuk meninggalkan Madinah untuk ke Gosan. Tetapi Ka'ab tidak mau. Ka'ab yakin bahwasanya memang hukuman ini akan berakhir dikarenakan dia telah jujur gitu. Ketika itu esok harinya di hari ke-50 maka muncullah ayat, turunlah ayat. Quran surat At-Taubah ayat 17 sampai ayat ke-19 yang memberikan kabar gembira bagi Ka'ab bahwa taubat Ka'ab dan juga 3 orang yang lainnya telah diterima oleh Allah. Dari sana muncullah tahniah dari Nabi. Absyiru bi khairin. Gitu. Tahniah nate tidinya panjang carita nama, tetapi yang terakhirnya ada tahniah. Eta salah satu praktek tahniah ti Nabi nalika saaya sahabat anu ditampi taubat kedah ditahniahan eta teh. Seperti itu gitu. Mendapat kabar gembira yaitu diterima taubatnya. Sudah tidak berlaku lagi hukuman dari Nabi, maka adanya tahniah. Ucapan selamat dari Nabi, selamat. Gitu. Kamu telah mendapat kabar gembira bahwa ada khair, kebaikan, yaitu diterimanya taubat dirimu dan para sahabatmu. Tah eta di antara contoh adanya tahniah dan juga mustahab atau sunnahna tahniah di kalangan kaum muslimin ketika mendapat suatu yang baik. Gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, ti dieu we heula. Dari sini saja. Ketika belum membahas tahniah Id, dari sini saja kita tahu gitu. Bahwasanya segala kebaikan yang didapatkan oleh saudara-saudara kita yang seiman, yang semuslim, maka sudah selayaknya kita mengucapkan tahniah. Kita bertahniah, mengucapkan selamat gitu. Seperti itu. Teteh sunnah ti Allah na aya, ti Nabi na aya. Ketika memang kita merasa malas gitu, komo tepikeun aya pikiran, asa si eta wae nya nu meunang kahadean teh gitu misalkan. Aduh, itu tentu saja tidak mencerminkan akhlak Nabi gitu. Di Nabi na jiga kieu, bahkan dari Allahnya sendiri seperti itu, tapi urangna jiga kieu gitu. Ngaraos izin. Seperti itu. Ikhwatu iman rahimakumullah, itulah tahniah yang secara umum kami temukan, praktek dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Rasulullah dan juga dari para sahabat yang ikut bertahniah ketika taubat Ka'ab itu diterima. Dengan adanya Quran surat At-Taubah ayat 117 sampai 119 gitu. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan tahniah Id ketika Idul Fitri. Sebagaimana kita tahu bahwasannya ketika Idul Fitri, hari kemenangan, hari berbahagia gitu.
hari di mana memang waktuna orang muslim, orang mukmin, orang beriman itu bersuka cita, maka tentu saja ini menjadi suatu hal yang wajar ketika sesama muslim mengucapkan tahniah, masihan salamatan gitu. Dan memang tos berhasil mengarungi Ramadan, berhasil melewati ibadah Ramadan, kemudian kita juga melewati atau sedang berada di Idul Fitri dalam keadaan kembali fitrah, kembali suci, dosa-dosa kita diampuni insya Allah. Di dalam penelitian yang sudah para ulama lakukan, maka tahniah Id ini sejatinya itu tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan praktek dari Nabi. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan adanya tahniah khusus di hari Id itu dari Nabi langsung gitu. Jadi istilah ilmu hadis nama teu aya hadis marfu anu mana ngabahas tentang tahniah gitu. Tetapi yang ada pun tahniah dari Nabi itu, yang ada pun hadis-hadisnya itu dhaif, bahkan relatif maudhu, relatif palsu. Hadis tahniah ti Nabi teh gitu. Oleh karena itu tahniah yang biasa kita lakukan itu kami temukan bukan dari Nabi, tetapi hadis-hadis tersebut kami temukan adalah dari amal para sahabat, gitu, dari amalan para sahabat. Ikhwatu iman rahimakumullah, di antara yang kami temukan bahwasanya adanya praktek tahniah yang khusus diucapkan pada hari raya, pada hari Id, yaitu yang diucapkan atau yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Kashfuz Zunun. Beliau mengungkapkan bahwasanya ada riwayat dari Jubair bin Nufair bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila saling bertemu pada hari Id, idal taqau yaumal Id, maka masing-masingnya itu saling berkata taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Al-Hafidz juga, Imam Ibnu Hajar juga memberikan komentar bahwa hadis ini hadis hasan. Hadis hasan yang bisa dijadikan hujjah. Hasan versi Imam Ibnu Hajar gitu. Hadis ini bisa dijadikan hujjah. Bahwasanya ketika para sahabat bertemu di hari Id, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itulah tahniah Id yang dilakukan, diamalkan oleh para sahabat. Kemudian Imam Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwasanya kami pun gitu telah meriwayatkan hadis serupa di dalam kitab Al-Mahamiliyat, yaitu kitab-kitab yang berisi riwayat orang-orang Baghdad, riwayat orang-orang Aspahan. Seperti itu dengan sanad yang hasan. Sanadnya juga hasan, baik di riwayat yang tadi Jubair bin Nufair maupun yang ada di kitab Al-Mahamiliyat. Ikhwati iman rahimakumullah, di redaksi yang lain riwayat Abul Qasim Al-Mustamli ketika di dalam kitabnya Hasyiyatut Thahawi itu juga ada sama, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Di riwayat yang lain juga ada yang berkata dengan kata taqabbalallahu minna wa minka gitu. Itu beberapa redaksi yang kami temukan dengan sanad yang hasan gitu. Dengan sanad yang hasan dan bisa dijadikan hujjah berkenaan dengan tahniah Idul Fitri maupun Idul Adha. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka dari berbagai keterangan tersebut dapat kita simpulkan, yang pertama, mau bagaimanapun pengamalan doa tahniah ini, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu berdasarkan amal sahabat. Di beberapa karya ulama, beberapa qaul ulama pun disebutkan bahwa amal sahabat ini bahkan menempati derajat marfu gitu. Istilah hadisnya mauquf bihukmil marfu. Meskipun hadisnya dari sahabat, tetapi hukumnya seolah dari Nabi gitu. Sederajat dengan sabda Nabi. Itu yang pertama. Meskipun tidak ada dalil dari nabinya,
yang ada pun malahan doib, relatif maudhu, tetapi dengan amal sahabat ini yang hadisnya sahih, minimal derajatnya hasan, itu bisa dijadikan hujjah, pegangan. Yang kedua, pengamalan doa ini juga tidak berlaku di hari Id saja, di tanggal hiji wungkul gitu istilah nama. Misalkan tanggal 1 kita kan bertemu ya di sholat Id di lapang gitu. Kemudian saling mengucapkan tahniah. Besoknya misalkan kita mudik, eta ge pamit teu katilang. Wisata. Besoknya misalkan mudik, ketemu dengan orang-orang yang ada di kampung halaman di tanggal 2, itu juga sama. Ada syariat tahniah gitu. Karena nanti di riwayat lain pun sama. Ketika para sahabat bertemu, namun sudah bukan hari Id gitu. Sudah bukan hari Id, tetapi sudah melewati Ramadan, maka ada syariat tahniah juga. Kemudian yang ketiga, redaksi tahniah sebagaimana yang kita ketahui antara taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minni wa minka atau minna wa minka, itu semuanya ada riwayatnya gitu. Bisa kita amalkan. Sedangkan dengan tambahan siamana wa siamaneh gitu. Siamana wa siamakum itu tidak kami temukan riwayatnya gitu. Nu puguh mah eta mah ciptaan orang-orang Bandung Kidul ya. Orang-orang Bandung. Orang-orang dia eta mah kadienakeun gitu. Meskipun memang ada seolah gitunya memberikan ucapan yang lebih baik, siamana wa siamakum kan saum kami pun dan juga saum kalian semoga diterima, tetapi ketika tidak ada dalilnya, tidak ada riwayatnya, tentu kita lebih memilih sunnah yang ada riwayatnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian yang terakhir, doa ini saling diucapkan, bukan saling diamini. Taqabbalallahu minna wa minkum, amin. Bukan seperti itu, tetapi yang jadi prakteknya itu taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian dibalas kembali taqabbalallahu minna wa minkum. Tekedah nganggo wawu deh, wa taqabbalallahu minna wa minkum tekedah. Karena kan ini mah saling mengucapkan gitu. Seperti itu. Urang ngucapkeun eta teh sanes pedasi itu ngucapkeun kitu ka urang, tetapi memang ada syariat kita mengucapkan kepada dia gitu. Dia membalas pun bukan karena saya mengucapkan kepada dia gitu, mengucapkan tahniah, tetapi memang ada syariatnya saling mengucapkan, bukan untuk diamini gitu, bukan untuk diamini. Muhun sami dia tahu ke taqabbal ya karim gitu ya. Seperti sumuhun da amin ya robbal alamin oge kan sami gitu. Amin tambahan ya robbal alamin gitu. Seperti itu. Untuk urusan seperti itu, maka sekali lagi amalan para sahabat itu qala ba'duhum li ba'din. Sebagiannya berkata kepada sebagian yang lain, saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nu aya riwayatna nu eta gitu. Sekali lagi yang ada riwayatnya yang itu. Riwayat-riwayat yang lain, siamana wa siamakum, taqabbal ya karim, amin. Komodi minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Itu kami tidak temukan riwayatnya. Maka karena judul nage Idul Fitri sesuai sunnah atau sunnah-sunnah di hari Id, maka lebih baik cukupkan diri kita dengan yang sunnah gitu. Cukupkan diri kita dengan yang sunnah. Ketika selesai sholat, ketika sudah selesai sholat, kemudian selesai khutbah, selain tadi kita saling cipika-cipiki musafahah gitu. Dan musafahah di zaman sahabat mah sanes saukur sasalaman, tetapi sampai cium pipi kanan, cium pipi kiri untuk menimbulkan mahabbah yang lebih dan juga mawadah yang lebih sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ikhwatul iman rahimakumullah. Mungkin itu saja di pertemuan kita yang terakhir ini, khusus di bulan Ramadan. Kita tidak bahas tentang tafsir ayat ahkam, tetapi lebih khusus tentang sunnah Idul Fitri. Mungkin itu saja pertemuan kita yang terakhir ini, yang kita laksanakan di Masjid As-Sa'adah bersama para akifin, orang-orang yang sedang beriktikaf gitu.
Mungkin semoga saja kita dipertemukan kembali di hari Id yang mendatang. Iya bakal di uploadnya ya teh hari Id mual. Oh mual. Oh sebelum Id berarti salah berarti. Semoga kita dipertemukan kembali di Ramadan yang akan datang. Semoga esok lusa ketika kita mendapati Idul Fitri, kita mendapat kemenangan yang sesungguhnya, kita mendapat fitrah yang sesungguhnya, benar-benar diberikan magfirah oleh Allah, benar-benar dihapus dosa nate. Dalam arti Ramadan kita bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat yang lain, tetapi memang benar-benar demi tujuan proses mencapai ketakwaan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kami segenap kru dari PC Pemuda Bandung Kidul undur pamit. Insya Allah kita kembali lagi di bulan Syawal. Nanti panitia akan umumkan waktunya. Untuk bahasan selanjutnya juga nanti akan diumumkan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.